Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kegiatan belajar kita pada pelajaran matematika bab 1, materinya bilangan bulat. Namun sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini bernilai ibadah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 6, hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Apa yang akan kita pelajari? Setelah mempelajari bab ini, kita diharapkan bisa yang pertama menjelaskan bilangan bulat negatif, termasuk menggunakan garis bilangan, kemudian menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif, menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah dan atau bilangan pecahan dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Yang terakhir di bab 1 nantinya kita akan diharapkan bisa menggunakan konsep bilangan bulat negatif, termasuk menggunakan garis bilangan untuk menyatakan situasi sehari-hari. Manfaat yang kita bisa peroleh ketika kita mempelajari bilangan bulat, kita akan dengan mudah misalkan membaca termometer untuk kita gunakan dalam keseharian kita, karena kita tahu bahwa sebenarnya dalam keseharian kita tidak dilepaskan, tidak bisa lepas dengan yang namanya bilangan bulat. Baik, kita baca dulu bacaan di samping. Puncak Jayawijaya merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Gunung ini terletak di Provinsi Papua. Gunung ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa karena keindahannya. Di puncak gunung tersebut terdapat salju abadi. Suhu normal di ketinggian 0 meter di atas permukaan laut atau DPL adalah 37 derajat Celcius. Puncak Jayawijaya memiliki ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan catatan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pada tanggal 6 November 2017, suhu udara puncak Jayawijaya pada pagi hari adalah negatif 8 derajat Celcius, pada siang hingga sore hari negatif 7 derajat Celcius, dan pada malam hari negatif 9 derajat Celcius. Jadi seperti itu. Nah, apa yang kita baca tadi 37 derajat, kemudian 4.884 meter, ada di sini juga negatif derajat, negatif 9 derajat Celcius. Ini merupakan bagian dari yang kita sebut tadi sebagai bilangan bulat ya. Jadi ini sebagai pengetahuan saja. Jadi skala yang digunakan, skala Celcius, adalah suatu skala suhu yang didesain supaya titik beku air berada pada 0 derajat dan titik didih pada 100 derajat di tekanan atmosfer standar. Jadi skala ini mendapatkan namanya dari ahli astronomi Andreas Celsius pada tahun 1701 sampai 1744 yang pertama kali mengusulkannya pada tahun 1742. Ini hanya sejarahnya pada skala Celsius. Namun kita kembali lagi pada permasalahan kita. Yang jadi fokus kita adalah bagaimana sih cara membaca dan menuliskan bilangan bulat, baik itu positif dan negatif. Kita lanjutkan. Jadi intinya makanan dan minuman yang disimpan dalam lemari pendingin, saya yakin di rumah masing-masing sudah ada lemari pendingin atau kita sebut dengan kulkas itu. Jadi suhu, misalkan di sini ada ini yang namanya termometer tadi. Makanan dan minuman disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu tertentu. Beberapa saat suhu makanan dan minuman dalam lemari pendingin mencapai 3 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Jadi kalau nanti 3 derajat di sini, kalau di bawah 0 maka kita sebutnya sebagai negatif.
Kalau di atas 0 kita sebutnya sebagai positif. Tentunya kalau di bawah 0 nanti suhunya itu dingin, sedangkan di atas 0 kebalikannya. Di sini contoh soal. Di sini ada 2 soal yang disajikan. Yang pertama suhu 15 derajat di atas 0 derajat Celcius. Yang kedua suhu 10 derajat di bawah 0. Kita sekarang diharapkan bisa menuliskan kembali bagaimana sih cara menulis 15 derajat di atas 0 derajat Celcius itu, atau juga bagaimana cara kita menuliskan 10 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Untuk 2 soal yang disajikan di atas, kita bisa menulisnya begini. Jadi di sini kata kuncinya di atas. Itu kalau di atas 0 derajat berarti dia positif. Jadi kalau bilangannya, angkanya positif, maka kita bisa tulis seperti ini, positif 15 derajat Celcius. Jadi ada tanda positifnya 15 derajat Celcius. Atau boleh kita langsung tanpa positif. Kalau positif itu boleh ditulis tanda positif seperti ini, langsung angkanya, atau tandanya tidak perlu tanda positif karena seluruh tanda itu sudah positif sebenarnya, tanpa tanda positif di sebelum angka yang tertulis. Ya, ini untuk soal yang A. Sedangkan soal yang B ini suhu 10 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Kalau dia di bawah 0 derajat, maka kita menulisnya negatif. Ada tanda ininya, negatif, wajib ditulis tanda negatifnya. Ada tanda seperti tanda penghubung, ini namanya kita baca negatif 10. Jadi kalau ini derajat Celcius ini satuan suhunya. Sedangkan cara penulisannya kalau positif, kita bisa menulis tanda positif di depan angkanya. Kalau negatif juga negatif. Positif boleh ada tanda positif, boleh juga tidak ada. Sedangkan negatif harus ada tanda negatifnya. Tugas kita pada kesempatan kali ini ada 3 pertanyaan, masing-masing pertanyaan, masing-masing nomor ada masing-masing 3 di sini. Jadi ini tugasnya. Jadi nanti melengkapi seperti contoh yang pada ini, misalkan pada malam hari suhu Kabupaten Puncak mencapai 1 derajat Celcius di atas 0. Nah, 1 derajat Celcius di atas 0 gitu kita tulis bagaimana di sini. Sampai nanti yang bagian 3 ini ada cara bacanya, dibaca bagaimana, ini ditulisnya bagaimana. Di sini ya. Jadi ini tugas untuk matematika. Nanti ini ditulis jawabannya, kemudian hasil jawaban kumpulkan di link yang di bawah ini ya. Sama seperti yang sebelumnya tadi. Ya. Untuk pertanyaan kita bisa lewat WA group jika ada pertanyaan lebih lanjut tentang bilangan bulat. Jadi hari ini kita belajar bilangan bulat, cara membacanya, kemudian posisi bilangan bulat itu sendiri, bagaimana cara menulis bilangan bulat di atas 0, kalau dia di atas 0, bagaimana cara kita menulis bilangan bulat kalau dia di bawah 0. Jadi ini tugasnya, tugas diselesaikan hari ini sebelum pukul 2 siang. Jadi nanti hasil tugas difoto, tulisan anak-anak difoto, kemudian dikirim ke link ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan kita di pelajaran matematika hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk anak-anak. Sekali lagi, jika ada pertanyaan bisa lewat WA group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.